Shalom, selamat siang. Gimana kabarnya? Kenyang. Ya. Habis kenyang apa? Ya, habis ngantuk? Iya. Puji Tuhan. Sudah saya bilang tadi bahwa bisa tidur itu berkat ya. Jadi kalau ibu bapak bisa tidur sekarang, kita puji Tuhan. Iya, luar biasa. Oke. Saya melihat juga situasi sudah sedikit berkurang ya. Beberapa peserta sepertinya pulang ya. Tidur siang. Oke. Ada yang namanya SMP ya. Sudah makan pulang ya. Kita setia. Oke. Sebenarnya saya tidak menggunakan sesi tanya jawab tadi karena kita memang bukan seminar ya, tetapi sebuah rekoleksi di mana kita lebih banyak sisi renungannya ya, kita berenung bersama dan kita mencoba kontemplasi menjadi keluarga dan kudus itu seperti apa sih. Namun ya ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk juga ya. Saya coba izinkan saya menjawab. Romo maaf, ini pertanyaan dari anak-anak yang kebetulan tidak dapat saya jawab. Waduh, langsung dipraktekkan ya. Kalau tidak bisa jawab, tanya Romonya. Jika matahari baru diciptakan pada hari keempat, maka apa yang menjadi terang pada penciptaan hari pertama? Wah, hebat sekali ya. Tumbuhan hidup sangat memerlukan matahari, namun mengapa tumbuhan lebih dahulu diciptakan daripada Tuhan? Ada dua jawaban ya. Gereja mengajarkan bahwa pertama, kita tidak perlu melihat kisah Kejadian 1 secara literal. Kalau mau melihatnya secara literal boleh, tetapi tidak harus. Kalau teman-teman baca di sini dari KGK, tadi sebenarnya di bagian awal saya tidak tampilkan karena ya kalau seminar ini saya tampilkan, kalau enggak perlu ya. Allah sendiri telah dari KGK 337, KGK itu apa? Apa itu? Bingung ya KGK. Oh, wanita Katolik, apa KGK? Sudah berapa lama jadi KGK aja? Wanita Katolik. Ini kayaknya wanita Katolik kurang ya. Katekesenya kurang ini ya. Ya, KGK itu katekismus gereja Katolik ya. Katekismus itu dari bahasa Yunani, katekein, artinya mengajar. Yang mengajar itu disebut katekis. Yang diajar calon baptis katekumen. Kumpulan ajarannya katekismus. Proses mengajarnya katekese. Oke, pinter-pinter. Oke, dari KGK 337, jadi ini kumpulan ajaran resmi gereja Katolik. Allah sendiri telah menciptakan dunia yang kelihatan ini dengan segala kekayaannya, keanekaragamannya dan susunannya. Kitab suci menggambarkan karya penciptaan secara simbolis sebagai satu rentetan 6 hari kerja ilahi yang ditutup dengan istirahat pada hari ke-7. Berhubungan dengan penciptaan kitab suci, mengajarkan kebenaran-kebenaran yang Allah wahyukan demi keselamatan dan yang mendorong orang mengakui makna sedalam-dalamnya nilai serta tujuan segenap alam tercipta, yakni demi kemuliaan Allah. Jadi ini sangat menarik kalau kita membaca Kejadian 1, gereja tidak menuntut kita untuk membacanya secara literal. Bahwa sungguh dunia ini diciptakan 6 kali 24 jam. Tidak harus seperti itu. Kalau mau percaya silahkan, gak ada masalah ya. Tetapi di sini juga gereja mengizinkan kita untuk melihat bahwa Kejadian 1 ini perlu dibaca secara simbolis juga. Jadi maknanya apa ya? Tadi saya sudah terangkan. Cara menerangkan saya sebenarnya lebih pada menerangkan makna-makna apa yang terjadi di sana ya. Bukan literal 6 kali 24 jam. Lalu terang ini maksudnya apa, Romo? Tadi sudah saya sebutkan terang dan gelap ini menjadi simbol waktu ya. Terciptanya dimensi waktu. Kalau teman-teman belajar tentang teori Big Bang, tahu teori Big Bang kan? Terjadinya alam semesta menurut sains. By the way, yang menemukan teori Big Bang itu seorang
pastor, ya, seorang imam, Lemaitre dari Belgia. Jadi tidak ada pertentangan antara sains dengan agama Katolik, tidak ada. Ya. Yang menarik adalah saat penciptaan, saat Big Bang terjadi, yang pertama terjadi adalah terjadinya ruang dan waktu dan juga ruang dan waktu. Sebelum Big Bang tidak ada ruang dan waktu. Tapi setelah Big Bang yang pertama ada adalah terbentuknya ruang dan waktu. Dan ini sepertinya sama di kitab Kejadian, ya, dimensi ruang dan waktu itu yang pertama muncul. Hal pertama dimensi waktu yang disimbolkan oleh terang dan gelap, dan kedua dimensi waktu, ya, dibentuknya ruangan besar. Itu menjadi dimensi ruang. Jadi itu bisa dilihat seperti itu, tadi saya sudah jelaskan. Teori kedua adalah sebenarnya terang ini simbol dari makhluk terang. Makhluk terang itu siapa? Para malaikat. Jadi hari pertama sepertinya diciptakannya para malaikat. Ruang terang. Ya. Tapi ini teori yang minor, ya. Teori yang minor karena nggak banyak teolog yang mengatakan ini. Tapi kalau kita lihat di surat-surat Paulus, Paulus menyebut malaikat sebagai makhluk terang. Ya. Bahwa malaikat terang pun bisa bahwa setan pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Oke, ada lagi. Taman Eden ini dikisahkan ada di bumi. Sebenarnya di mana letak Taman Eden ini? Jawabannya saya juga tidak tahu di mana. Mungkin di RM, ya, di RM boleh di RM. Ya. Ada pohon kehidupan di RM, ya. Di Gua Marias itu ada pohon-pohon kehidupan, ya, yang menghasilkan pisang-pisangnya. Jawabannya saya tidak tahu, ya, di mana, dan gereja juga tidak memiliki ajaran, jadi kita bebas berteori, diizinkan berteori Taman Eden itu di mana. Yang pasti ini menjadi simbol manusia pertama yang hidup harmonis dengan Allah, dengan sesamanya, dengan dirinya sendiri, dengan sama dengan alam. Ini di mana, mau di Afrika, mau di Asia, di Eropa, ya bebas, ya. Walaupun ada indikasi di Jawa. Wah, kok bisa, Ramo? Iya, kok bisa, ya? Karena Adamnya ada di sini. Iya, bercanda. Manusia-manusia purba yang ditemukan di Sangiran, Jawa Timur. Ya, pernah ke sana? Situs arkeologi di Sangiran. Itu manusia-manusia purba yang mungkin menjadi manusia purba yang sebelum menjadi manusia modern. Mungkin, ya. Ada di Jawa. Iya. Tapi ini teori-teori sains dan juga teori-teori teologis yang boleh kita terima, boleh enggak, ya. Jadi gereja juga tidak punya ajaran resmi di mana, ya, di mana berada. Enggak apa-apa, yang penting bukan Taman Eden yang lalu, tapi Taman Eden yang sekarang. Di mana? RM, di dalam keluarga, Bapak Ibu, ya. Aduh, ini temanya apa sih? Redemptor Mundi atau keluarga, ya? Oke, keluarga itu temanya loh, dibaca lagi, ya. Oke. Itu dulu, ya. Mungkin kalau ada seminar berbeda, lebih banyak tanya jawab, tapi sekarang rekoleksi, ya. Kita masuk Kejadian 3. Ini seru nih. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ada berapa pohon? Ada banyak, ya. Yang di tengah ada berapa? Ada 1,
3 ya. Oh, jadi 1, 3. 2 ya, ya. Ada lagi. Kalau 3 apa aja? Pohon kehidupan, pohon yang baik dan jahat, dan pohon pisang ya. Oke. Pintar, cerdas ya. Nggak salah ya, ada di RM ya. Ada 2 ya, hanya ada 2 ya, pohon hidup, pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan baik dan buruk ya. Yang tidak boleh dimakan itu yang pengetahuan baik dan buruk. Kenapa sih Tuhan memberikan pohon ini? Padahal kalau ingin hidup tentram nggak perlu dikasih pohon yang satu ini. Ya. Kenapa sih Tuhan iseng ngasih pohon ini? Jawabnya sekali lagi itu menjadi sebuah simbol dari kebebasan manusia. Setiap kebebasan manusia memiliki setidaknya 2 pilihan. Ya, pilihan untuk menyembah Tuhan, ikut sama Tuhan, pilihan untuk menolak Tuhan. Itu pilihan dikasih Tuhan. Dan ini disimbolkan, 2 pilihan ini disimbolkan dengan 2 pohon itu. Kita memilih pohon kehidupan dan terus hidup bersama Tuhan, atau kita mau membuat keputusan melawan Tuhan dengan membuat standar kebaikan dan keburukan sendiri. Membentuk moralitas sendiri. Itu pilihannya ya yang diberikan. Jadi ini dia, masuknya sang penggoda dalam hidup Adam dan sang Hawa itu. Kok miring-miring nih, siapa yang buat ya? Oke. Sang ular. Siapa sih sang ular? Ya ular ya. Ya ular ya. Ada berapa teori ya siapa sang ular ya? Pertama kalau kita mau lihat sang ular ini sebagai literal ya. Literal ular beneran gitu ketemu sama Hawa. Kita bisa melihat ini adalah setan yang menjelma sebagai ular. Atau binatang ular yang dirasuki oleh setan sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Hawa. Ya. Tapi kalau kita melihat cerita ini lebih kepada simbolis, kita bisa melihat ini adalah simbol dari setan sendiri. Saya suka dengan gambar di belakang. Bukan karena Hawa telanjang, ya. Tapi karena ularnya. Ularnya menarik. Kenapa? Iya. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan kisah Kejadian 3, kisah ular menggoda Hawa, selalu yang ada di pikiran atau yang digambarkan ularnya tuh ular kecil imut-imut gitu ya. Menggoda dengan kelihayan kata-katanya ya. Tapi kalau kita lihat gambar ini cukup menarik. Karena yang muncul itu bukan ular imut-imut ya. Tetapi ular naga. Ular yang menakutkan. Dan ini sesuai dengan kalau kita kembali. Kalau kita loncat ke akhir buku Wahyu 12 digambarkan bahwa ular ini ya adalah sebagai ular naga. Ular sang penipu yang menipu Hawa itu adalah ular naga, ular raksasa. Kalau ketemu sama yang imut-imut, ya kita tertipunya dengan kata-kata manis, betul kan? Tetapi kalau ketemu ular seperti ini, amit-amit, yang ada adalah takut. Biasanya kalau kita menginterpretasikan atau mentafsirkan kisah ini, sepertinya Hawa digoda dengan kata-kata manis, ya kan? Dengan kebenaran yang terdistorsi, ya. Kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran, tapi karena dibilangin terus ini kebenaran, makanya kita mulai percaya ini kebenaran. Makanya tadi tanya kan, buah apa yang nggak boleh dimakan, ya? Oh, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Terus dia bilang, masa sih? Iya. Kamu nggak mati kok, ya? Enggak, ya. Dibuat-buat dengan kata manis dan pelan-pelan percaya. Itu kadang-kadang bayangan yang ada dalam diri kita saat membaca ini, bahwa ular menggoda dengan kata-kata manis, ya, kebenaran yang terdistorsi, ya. Dan ini sudah sangat sering terjadi dalam masa-masa sekarang, apalagi dengan bebasnya
informasi yang kita terima melalui Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, banyak informasi-informasi yang tampaknya adalah kebenaran, ternyata sebenarnya bukan. Fake news atau hoax ya. Tapi karena kelihatannya bagus ya, kok kelihatannya menyenangkan, kita percaya. Apalagi mendekati tahun politik 2024. Wah, TikTok nggak karuan isinya ya. Ya tentang Ganjar lah, tentang Prabowo lah, tentang Anies. Ya, macam-macam berita. Saya juga bingung mana yang benar, mana yang enggak gitu ya. Nah ini hati-hati sekali. Dan tentang ide-ide tentang keluarga. Yang saya sebutkan di awal tadi tentang child free. Itu kan dibungkus manis ya. Kata-katanya keren ya, child free. Ya. Bebas masalah, bebas kehidupan. Tapi itu sebenarnya bukan kebenaran. Itu sebenarnya melihat anak sebagai beban, bahkan kutuk tadi. Cuman karena bahasanya manis, terlihat seperti kebenaran. Hati-hati ya. Ini teknik yang pertama disebut teknik menggombal. Yeah. Laki-laki biasanya jago di sini. Ya, digombalin terus akhirnya ya kelepek-kelepek ya cewek. Oke, bercanda. Ya, itu yang pertama ya. Teori yang pertama bahwa yang terjadi adalah ular ini sedang mendistorsi kebenaran dengan kata-kata manisnya. Namun kalau kita bayangkan sekarang ularnya segede gajah, yang terjadi adalah intimidasi. Hawa dipaksa sebenarnya untuk makan. Dipaksa untuk makan buah tersebut. Ya. Ada elemen intimidasinya. Ya. Dan melalui 3 godaan ya. Ini tradisi Yahudi. 3 godaan ini diluncurkan setan untuk menjatuhkan Hawa dan Adam ya. 3 godaan ini apa? Kita lihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, waktu itu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Oke, cawat itu apa? Cawat apa? Ayat 7 ya, maka terbukalah mata mereka ya, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Cawat tuh apa ya? celana yang menempel, baju yang menempel langsung ke kulit itu cawat ya. Cawat ya. Dari pohon. Ada yang pernah lihat pohon ara? Belum pernah? Pohon ara banyak di Israel ya. Jadi yang belum ke Israel, siapa yang belum ke Israel? Ya. Nanti nabung ya, berangkat dengan saya. Amin. Iya, dengan saya gratis. Gratis ya. Kata-kata manis gratis. Promosi. Oke, jadi daun pohon ara itu seperti pohon talas ya kalau nggak salah. Ya mirip-mirip, pokoknya daunnya dia memiliki bulu-bulu. Ya. Jadi bayangkan punya baju dengan bahan dari daun pohon ara. Ya. Geli, gatel ya. Kadang-kadang kita baca ini sambil lalu ya, tapi kalau kita coba renungkan ya, membuat cawat dengan daun ara, rasanya gimana coba ya? Membuat cawat dengan daun pisang masih oke lah ya, tapi dengan daun ara, oke.
3 godaan itu apa saja? Ya. 3 godaan pertama baik untuk dimakan. Ini berhubungan dengan nafsu daging, kesenangan tubuh, ya, baik untuk dimakan. Jadi godaan-godaan yang sering diluncurkan oleh setan dalam hidup kita biasanya melalui 3 jenis godaan ini. Ya, nafsu kedagingan yang berhubungan dengan kesenangan tubuh kita. Lalu sedap kelihatannya, ini nafsu mata berhubungan dengan keserakahan harta benda, melihat orang lain punya HP yang lebih bagus kita pengen, ya. Orang lain punya mobil yang baru kita pengen. Orang lain punya baju yang ada sayapnya kita pengen, ya. Orang lain ya yang punya baju ada ekornya 3 meter kita pengen, ya. Orang lain disuntik, ya. Mukanya disuntik kolagen gak mau kalah, ya. Kalau dia suntik kolagen saya harus operasi plastik. Temennya lihat dia operasi plastik gak mau kalah. Saya mau ke Korea. Tapi sayangnya perginya ke Korea Utara, ya. Ya, disuntik nuklir meledak. Oke. Nafsu ini hal yang terjadi, ya. Dan terakhir adalah tentang pemberian pengertian kesombongan. Nanti kesombongan akan saya bahas lebih lanjut saat homili, ya. Jangan khawatir, nanti teman-teman yang sudah misa pagi nggak perlu ikut misa lagi. Karena homilinya sama. Enggak bercanda. Homilinya saya bedakan sedikit. Oke, memberi pengertian kesombongan. Ini 3 hal ini, ya, yang sering menjadi godaan setan. Oke, kita lanjutkan firman-Nya. Firman Allah, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kau larang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat itu? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pertanyaan, siapa yang salah? Siapa yang salah kita jatuh dalam dosa? Kalau opsinya saya kerucutkan, yang salah siapa? Adam atau Hawa? Hati-hati. Hati-hati Pak menjawabnya. Nanti nggak bisa pulang ke rumah. Yang salah siapa? Adam atau Hawa? Adam. Ini ada yang bilang, Adam, ya. Ibu ini menjawab Adam. Nggak mungkin Hawa, ya. Jawabannya dua-duanya. Ya. Jawaban aman Romo, ya. Adil, ya. Kalau saya tanya begini, siapa yang pertama kali membuat kesalahan? Pak, hati-hati jawabannya. Yakin Hawa? Yang dirayu kan Hawa, ya. Jadi yang jatuh pertama ya Hawa. Mari kita lihat jawabannya. Oke, mungkin membantu. Di manakah Adam saat Hawa digoda sang ular? Hah? Lagi tidur, ya. Betul. Biasa ya kalau ibunya kerja, ya ibunya capek di rumah, ya. Suami tidur. Mungkin ini Adam juga, ya. So istrinya lagi digoda, ya. Adamnya tidur, ya. Apakah dia tidur? Jawabannya salah. So di manakah Adam? Di warkop ngopi, ya. Jawaban luar biasa. Ya. Saya juga nggak pikir sampai situ. Hebat ya. Cocok jadi Romo. Oke. Mari kita baca lagi.
Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. So pertanyaannya, di manakah sang Adam? Oke, sang Adam ternyata ada bersama sang istri saat digoda. Lalu kenapa sang Adam diam saja? Masa bapak-bapak kenapa? Diam saja ya. Cari ya. Iya, mencari yang aman. Iya. Kita ingat, kalau kita kembali, tugas dari Adam itu apa sih yang dikasih Tuhan? Iya, perhatikan kalimat terakhir, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Tapi kata yang tepat adalah menjaga ya, to guard. Jadi tugasnya menjaga. Sekarang kita tahu, menjaga dari apa? Menjaga dari serangan sang ular. Dan di sini Adam tidak menjalankan tugasnya. Oke, saya tanya lagi. Yang pertama kali salah siapa? Ada. Oke. Ya, Bapak bisa pulang dengan tenang. Ya, Bapak bisa pulang dengan tenang sekarang ya. Iya. Punya tugas untuk menjaga istri dan anak-anaknya. Ya kan, ya belum punya anak sih, tapi punya tugas itu. Dari siapa? Ya ini momennya. Saat sang ular menyerang. Tapi Adam kemana? Kenapa Adam diam? Ada banyak tafsiran, ya mungkin karena dia juga cari aman. Dia juga tertarik dan pengen makan. Iya kan? Biasanya istrinya yang ke depan ya kalau pengen sesuatu ya. Pengen juga padahal bapaknya. Ibunya lagi beli baju gitu ya. Ya bapaknya di belakang ya. Pengen juga ya. Atau teori kedua yang berhubungan dengan intimidasi. Hawa diintimidasi oleh ular besar tadi. Dan Adam sebenarnya ketakutan. Seharusnya dia membela istrinya dari serangan sang ular raksasa, tapi dia tidak berani. Dia takut mati. Takut terluka. Takut sakit. Laki-laki macam apa itu? Iya, katanya sehidup semati ya. Waduh. Masalah mati ya udah kamu duluan deh. Iya. Sehidup semati. Ya lucu sih kadang-kadang ya, kalau saya nggak tahu ini benar apa enggak ya. Kalau pasangan hidup sudah lama, terus kemudian istrinya meninggal, nggak lama kemudian suaminya nyusul. Ya. Saya nggak tahu apa benar. Kalau sudah lama bersama, iya. Kalau baru 1 bulan, 2 bulan, ya, iya. Sudah langsung lupa ya. Langsung lupa istrinya ya. Oke. Nggak tahu yang benar yang mana ya. Oke. Ya itu. Adam takut. Padahal punya tugas tadi untuk jaga. Ini menarik. Kenapa? Karena Adam yang baru. Kenapa dia perlu mati? Siapa Adam yang baru? Yesus. Kenapa dia perlu mati? Salah satu jawabannya di sini. Karena Adam yang pertama takut mati untuk istrinya. Adam yang baru berani mati untuk istrinya. Istrinya Adam siapa? Adam yang baru? Gereja. Berani mati untuk kita. Itu laki-laki sejati. Iya. Berani mati untuk istri dan keluarganya. Bukannya ketakutan, cari aman, malah pengen dengan godaannya juga gitu ya. Enggak. Jadi kita tahu di sini siapa yang pertama kali sebenarnya membuat kesalahan. Itu kenapa yang pertama kali dikonfrontasi oleh Allah bukannya Hawa, tapi siapa? Adam.
Karena yang pertama bertanggung jawab ya Adam, ya kan? Allah bertanya di manakah kamu, ya? Seolah-olah ini ceritanya kok pertanyaannya unik ya? Kok pertanyaan Tuhan tanya kamu di mana? Seolah-olah Allah tidak tahu ya. Ya Tuhan tahu, tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan simbolis juga ya. Di antara kita sekarang kamu di mana? Ya. Apakah kamu masih berada bersama saya atau kamu sekarang sudah berada di luar saya? Pertanyaannya di manakah kamu adalah pertanyaan teologis. Pertanyaan relasi dengan Allah. Di mana kamu sekarang? Kamu sudah jatuh dalam dosa, kamu sekarang di mana posisi kamu? Masih mau sama saya atau di luar saya? Jadi kita lihat Adam dipanggil pertama kali karena memang Adamlah yang bertanggung jawab. Permasalahan keluarga, hati-hati ya. Jangan-jangan karena kita tidak memiliki figur suami atau figur bapak yang sejati dalam keluarga. Saya baca statistik ya, ada sebuah statistik penelitian walaupun saya lupa sumbernya dari mana. Dikatakan kalau bapaknya yang Katolik, ya, persentasi seluruh keluarga ikut Katolik dan menjadi ya rajin ke gereja. Kalau bapaknya rajin ke gereja itu sangat tinggi. Tapi sementara kalau yang Katolik hanya ibunya atau yang rajin ke gereja hanya ibunya, persentasi anak ikut ke gereja, ikut beriman itu jauh lebih kecil. Jadi peran Bapak sebagai imam muncul lagi di sini, ya, sebagai model otoritas. Ya, sayang ya bapak-bapak di sini nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa ya. Nanti videonya diupload, nih nanti diupload videonya dikirim ke suaminya ya. Oke. Apa reaksi manusia? Reaksi Adam? Melempar tanggung jawab dan kesalahan. Saat Allah bertanya di manakah kamu, kira-kira kita bisa punya jawaban lain gak? Adam bisa saja bilang, Tuhan saya bersalah. Tuhan saya mohon ampun saya salah. Itu juga jawaban yang memungkinkan. Tetapi Adam tidak melakukan itu. Dia melempar kesalahan. Bagaimana dia melempar kesalahan? Kita ulangi lagi ya, bagus kata-katanya. Sebentar. Ayat 12, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Oke, Adam menyalahkan siapa? Bukan. Menyalahkan Tuhan. Perhatikan, perempuan yang kau tempatkan, iya. Menarik ya kalau kita baca pelan-pelan. Pada ujungnya Adam menyalahkan, ya, menyalahkan Tuhan. Bukannya minta maaf, bukannya mencari rekonsiliasi perdamaian dengan Tuhan, Adam malah menyalahkan orang lain dan pada akhirnya Tuhan. Ini yang disebut sebagai kesombongan. Ya, kesombongan ya. Kita nggak mau merasa paling benar, tidak mau disalahkan, dan banyak keluarga hancur karena kesombongan. Suami atau bapak selalu pengen yang paling benar. Ya istri juga bisa ya. Ibu gak mau kalah. Yang terjadi bertengkar. Berantem ya. Kalau terus-terusan ya apa yang terjadi tidak harmonis, tidak ada kedamaian, keluarga tidak lagi menjadi firdaus. Ya, tadi di lagu ya bagus, keluargaku adalah surgaku. Waduh. Tapi kalau yang terjadi bertengkar setiap hari karena tidak mau mengalah, tidak mau mendengarkan apa yang terjadi, keluargaku adalah nerakaku. Iya, langsung ya. Semangat jawabannya ya. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Hati-hati ya karena ada orang-orang yang, saya nggak bilang Anda, tapi ya ada orang-orang yang ke gereja, aktif di gereja ya karena nggak mau pulang ke rumah. Iya, karena
ya keluarganya nggak harmonis, ya di gereja saja lebih harmonis ya. Gereja saja ya, lihat romo-romonya ganteng-ganteng di RM ya. Oke, kebanyakan ganteng nggak boleh. Oke. Hukumannya apa? Hukumannya apa? Hukuman yang layak untuk Adam apa? Sebenarnya sudah disebutkan bahwa kalau kamu makan, kamu akan mati. Dan itu hukuman yang paling layak. Kenapa? Ini Adam siapa sih? Adam tuh debu. Gak ada apa-apanya. Dan dia berani sombong, berani kurang ajar dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia layak mati, layak binasa. Tapi pertanyaannya apakah dia mati? Iya. Tidak mati kan, tapi ada hukuman lain ya. Kenapa dia nggak mati? Iya. Jadi kita lihat Allah pun masih mengasihi ya. Sekurang ajarnya Adam, dia tidak mau Adam binasa. Makanya dia tidak membinasakan Adam. Kita lihat dari sini kasih Allah. Kadang-kadang kalau kita baca perjanjian lama, dipikir Allah perjanjian lama tuh kejam sekali. Ya. Suka membinasakan, suka ini, suka itu ya. Tapi dari cerita ini saja kita mendapatkan sebuah insight yang sangat menarik. Adam layak binasa. Tapi Tuhan cinta sekali dengan Adam, dia tidak membinasakan Adam. Padahal itu yang patut dan layak. Oke, ini ada dari kelompok kerahiman ya. Siapa kerahiman? 1, 2, oh di belakang, kok di belakang semua? Iya, panitia ya, panitia di belakang. Waduh. Kerahiman itu apa? Belas kasih. Belas kasih itu apa? Kerahiman bisa dimengerti kalau kita mengerti konsep keadilan. Keadilan itu artinya memberikan sesuatu yang sepatutnya. Kalau kita bekerja 1 hari dan sudah dijanjikan ya 1 hari 200.000 dan kita mendapat 200.000 itu adil. Karena itu sudah sepatutnya. Tapi kalau bos kita seandainya kasih ekstra 50.000, jadi 250.000. Yang 50.000 ini bukan keadilan, tetapi belas kasih, kerahiman. Kenapa? Karena ini bukan yang sepatutnya dan selayaknya, bukan haknya. Sama, di momen ini apa yang menjadi kepatutan, apa yang adil bagi Adam adalah kebinasaan. Tapi apakah dia binasa? Tidak. Dia tetap hidup. Kenapa? Karena ini tanda kerahiman Allah. Ya, jadi yang panitia kan dari kerahiman ya. Jadi saya harus menyebutkan tentang kerahiman juga. Ya, tadi yang disebutin wanita Katolik terus. Oke. Kerahiman Allah. Ya, kita patut kalau kita lihat hidup kita kurang ajar sih ya. Kalau kita lihat kurang ajar kita tuh banyak sekali. Dan kita layak binasa. Tapi kenapa masih ada di sini? Jawabannya kerahiman. Oke, kerahiman. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung dan kubuat sangat banyak ya, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya, jadi ini ya nanti saya jelaskan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri
yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Apakah ini hukuman? Iya? Hukuman? Hukum belas kasih ya. Atau hukuman? Saya melihatnya seperti ini. Ini adalah sebenarnya disiplin. Ya. Allah sebenarnya tidak menghukum seperti polisi menggebuki maling, tidak seperti itu. Tetapi sebagai seorang ayah yang mendidik dan mendisiplinkan anak-anaknya. Bahwa setiap tindakan kita itu punya konsekuensi. Dan anak-anak ini Adam dan Hawa diajarkan untuk menerima konsekuensi tindakan mereka. Ya, sekarang kalian menderita, ya ini karena konsekuensi tindakan kalian. Bukan karena saya pengen menghukum kalian, bukan saya marah ingin menghancurkan kalian, enggak. Supaya kalian belajar di situ. Ini juga penting ya, mendisiplinkan anak itu juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau anak dimanjakan terus mau jadi apa anaknya? Mau jadi apa? Ya jadi lembek. Saya dengar dari Romojo ya, angkatan stroberi. Pernah dengar? Angkatan stroberi ya. Angkatan sekarang tuh anak-anak zaman sekarang seperti stroberi. Dilihat indah, tapi dipencet dikit hancur. Tidak tahan gembleng ya. Karena memang tidak pernah dididik dan disiplinkan oleh orang tuanya. Terlalu dimanja. Guru-guru di sekolah swasta sekarang ya takut untuk mendisiplinkan murid-muridnya. Kenapa? Karena orang tua juga ya kan. Karena gaji mereka dari orang tua murid. Orang tua murid gak mau anaknya disentuh, didisiplinkan. Jadi kita lihat siklusnya terjadi seperti itu. Sehingga anak-anak kita pun seperti stroberi. Tapi sekali lagi jangan salahkan guru ya. Karena pendidikan pertama selalu ada di rumah, keluarga. Nah ini susah, mendisiplinkan dengan mendidik anak itu susah ya. Kadang-kadang kita kena satu ekstrim ya kita gak pedulilah kamu terserah. Pokoknya apa yang kamu suka papa kasih ya. Ada yang ekstrim ke situ. Ada ekstrim yang lainnya setiap hari dipukulin. Ya. Setiap hari dimaki-maki. Ada yang ekstrim ke situ. Jadi gak susah ya mendidik anak tuh susah. Harus pas di tengah. Kalau kita marahin anaknya kita harus beri penjelasan kenapa dia marah. Kenapa kita marah. Ya. Kalau marah semarah-marah apapun gak boleh pakai kekerasan. Gak mudah. Gak mudah. Tapi perlu karena ini masa depan kita. Ya. Susah payah. Dosa efek utamanya, dosa itu apa sih? Ya sebuah pelanggaran hukum Tuhan ya. Saya tidak akan bahas lebih dalam. Efek dosanya apa? Pertama rusaknya relasi dengan Tuhan. Maka terjadi kematian. Kenapa? Kalau Tuhan itu adalah sumber kehidupan dan relasi kita putus dengan Tuhan maka akan terjadi kematian. Tapi memang kematian Adam itu akhirnya tidak langsung, tapi pelan-pelan ya. Pelan-pelan karena Adam akhirnya terus jatuh dalam dosa. Enggak hanya waktu ini tapi ya dosanya terus terakumulasi sehingga penderitaan dan kematian pun tidak bisa dihindarkan. Ya. Rusaknya relasi dengan diri sendiri. Rasa malu. Malu bahasa lainnya apa? Ya betul sih, betul. Ya, betul. Pertanyaan saya salah. Nama lainnya minder ya. Jangan salah, minder ini berbahaya. Dan minder adalah bentuk lain kesombongan. Jangan pikir minder itu karena kita kurang percaya diri ya. Atau karena tidak
rasa rendah hati, enggak. Beda. Kadang-kadang minder itu adalah bentuk kesombongan. Diminta untuk pelayanan, enggak mau, bilangnya saya enggak punya talenta. Padahal punya. Padahal punya waktu, punya tenaga, punya sarana, tapi enggak mau. Ya ini bisa efek minder, tapi pada akhirnya menjadi sombongan juga. Saya enggak mau seperti mereka, ya ngapain saya melayani kok seperti mereka. Membanding-bandingkan dan akhirnya jadi sombong. Lebih baik saya tidak melayani, lebih oke, iya kan? Nah itu kan sombong juga. Ya. Jadi hati-hati. Rasa minder, rasa malu ini juga berbahaya. Ya. Tendensi terhadap dosa, konkupensia, saya salah itu harusnya apa ya? Kenapa kita punya tendensi terhadap dosa? Ya karena ini relasi di dalam tubuh kita antara emosi dan kehendak bebas itu terjadi konflik. Saya tanya sederhananya gini ya, kenapa sih orang sudah tahu selingkuh itu dosa besar, tapi kenapa ibu tetap selingkuh? Salah. Iya. Ya, bapak aja deh, kenapa bapak tetap selingkuh? Nanti saya nggak bisa keluar dari sini, dicegat. Oke. Kaum setia, waduh ya. Kenapa sudah tahu selingkuh itu dosa besar, tapi kenapa tetap selingkuh? Kenapa bu? Iya besar selingan. Jawabannya sederhana ya, karena selingkuh itu indah. Luar biasa jawabannya. Saya senang dengan ibu-ibu sini ya. Jawabannya, wah ya. Iya di sini udah pinter-pinter ya, jadi nggak. Ya betul, karena selingkuh itu enak. Karena enak, memberikan kenikmatan, ya tetap dilakukan. Kalau selingkuh itu nggak enak, nggak nikmat, ya ngapain selingkuh? Justru karena itu memberikan kenikmatan, itu kita lakukan. Makanya dilihat di sini ada pertentangan antara emosi dan kehendak bebas. Pikiran kehendak bebas kita ini tahu buruk bagi keluarga. Tapi tetap saja dilakukan karena secara emosional ini enak. Ini menyenangkan. Makanya tetap dilakukan. Dan ini terjadi karena ya Adam dan Hawa berdosa, terjadi konflik antara kehendak bebas dengan emosi kita. Ini kenapa kita sering jatuh dalam dosa pada akhirnya ya. Karena memang sistem kita ya seperti ini ya, ada yang gak beres di sini, di dalam tubuh kita, di dalam pola pikir kita, dalam jiwa kita ya. Dan juga ketidaktahuan. Banyak hal yang kita tidak tahu. Dan kita harus belajar, dan waktu sudah belajar pun masih salah ya. Masih salah. Kadang-kadang kenapa kita melakukan suatu yang bodoh atau suatu kesalahan, bukan karena kita nggak tahu, tetapi karena informasi yang didapatkan salah atau tidak lengkap. Jadi itu karena manusia lemah juga secara intelek. Dan tentunya adanya penderitaan. Tadi dikatakan bahwa dengan sakit kamu akan melahirkan. Ini menunjukkan adanya penderitaan. Jadi penderitaan itu efek dosa ya. Ada yang bilang kenapa sih Tuhan itu tidak adil ya? Kok saya menderita? Kok dia tidak ya? Dia kok hidupnya enak, saya kok penuh dengan penderitaan, penuh dengan kegagalan, gak fair ya. Pertama, itu kesombongan juga. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak tahu orang ini menghadapi apa, kita nggak tahu kan. Yang kita lihat orang ini selalu bahagia, ya keluarga harmonis, ekonominya bagus, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Mungkin ya orang ini sebenarnya
penuh dengan penderitaan juga, cuman dia sudah berhasil ya dengan kekuatan Tuhan. Tapi kita nggak lihat itu kan. Kita lihat hanya suksesnya, hanya irinya, hanya sombongnya. Ya, keiriannya yang keluar. Itu yang pertama. Kedua, ya bukan berarti Tuhan tidak adil. Karena bahkan dalam penderitaan pun Tuhan punya rencana. Sudah saya sebutkan tadi bahwa Tuhan pun mendidik melalui penderitaan. Kalau teman-teman baca saat Yakobus bab 1 ya, ayat 2 dan seterusnya. Bersyukurlah di dalam penderitaan. Kok bersyukur Romo dalam penderitaan? Oke. Gak bisa lah dalam penderitaan bersyukur, susah sekali. Tapi Yakobus bilang bersyukurlah dalam penderitaan. Kenapa? Jawabannya di surat kepada jemaat di Ibrani bab 12 ayat 5 dan seterusnya, bahwa bagi mereka yang Tuhan anggap sebagai anak, dia akan sesah, dia akan didik, dia akan disiplinkan. Terpujilah engkau ya, jika engkau mengalami penderitaan. Gak mau Romo. Ya saya juga gak mau sih. Iya. Oke. Nanti sama Yesus di dalam Kejadian penderitaan memang efek dosa ya. Tetapi nanti oleh Yesus dirubah menjadi berkat. Tapi kita gak akan kesana dulu karena topiknya lain. Rusaknya relasi pria dan wanita ya harusnya, dan sesamanya juga ya. Pria mendominasi dan wanita memanipulasi. Amin. Ini yang terjadi relasi antara wanita dan pria. Pria mengandalkan kekuatan fisik, mendominasi secara fisik, menggunakan otoritasnya untuk melakukan seenaknya, sewenang-wenang. Tapi juga wanita bukan tanpa senjata. Wanita bisa menggunakan kekuatan manipulasi. Kekerasan rumah tangga, jangan pikir hanya dilakukan laki-laki. Kok ketawa ya? Kekerasan rumah tangga juga bisa dilakukan wanita. Gimana sih? Kok bisa sih Romo? Karena kekerasan bisa banyak tipenya. Laki-laki itu kekerasan fisik. Ya, tetapi wanita bisa menggunakan kekerasan verbal. Contohnya ya, sederhana aja. Suami pulang kerja capek ya, terus istrinya bilang, "Pak, saya mau tas baru. Tas Louis Vuitton ya." Terus suami bilang, "Kamu ada-ada aja, saya kerja cuma tukang parkir ya." Lalu istrinya bilang apa? Dasar suami, ya nggak bisa menafkahi istrinya, ya. Dasar suami nggak mampu kerja, ya. Itu kan sebenarnya sudah verbal abuse yang memanipulasi pikiran pria. Nah itu bisa terjadi. Sini nggak ada anak kecil kan? Oh tapi ada YouTube. Iya ya. Berhubungan dengan relasi seksual, ya. Relasi seksual. Ya, perempuan bisa menggunakan ini sebagai senjata. Kalau laki-lakinya lagi butuh, terus bilang enggak. Wah, bisa frustrasi suaminya. Mungkin punya pengalaman ya. Saya nggak ada pengalaman. Ini berdasarkan cerita ya, bukan dari saya. Iya, dan ini membuat situasi rumah tangga nggak harmonis. Dijadikan senjata, bahasa senjata untuk mengeksploitasi suami. Ya betul, wanita tidak bisa melakukan kekerasan fisik kecuali diracun gitu ya. Makanan. Saya memberikan ide-ide ya. Ya. Tapi bisa melakukan kekerasan model-model seperti ini. Kekerasan verbal, kekerasan emosional, kekerasan seksual tadi. Dan
bisa menimbulkan banyak hal buruk terjadi. Oke, ya. Pria mendominasi, wanita manipulasi. Ya. Sulit diterima ya. Tapi itu yang terjadi karena efek dosa. Dan harapannya dengan Bapak Ibu aware, sadar dengan tendensi-tendensi ini yang gak dilakukan. Oh iya ya, saya punya tendensi untuk mendominasi semuanya. Semua keputusan harus saya. Saya kepala keluarga, saya bilang A, semua harus A, gak boleh yang lain. Gak mau mendengarkan istri atau anak. Mendominasi berlebihan. Atau istri, ya. Istri juga bisa mengata-ngatai suaminya, memaki-maki suaminya. Ya. Suami pulang kerja, capek, ya, kerja 8 jam, kena panas matahari, pulang kerja masih dimaki-maki istrinya. Jangan salah, akhirnya suami yang masih sabar, kemudian gak tahan meledak, terjadi kekerasan fisik. Oh selingkuh, oke. Boleh ya, boleh. Iya. Ya kalau ibu mau cari yang lain boleh ya. Ya. Tapi ya biasanya yang pertama terjadi adalah kekerasan fisik. Ya. Iya. Oh iya. Pengalaman pribadinya ya. Nanti mungkin ada kesaksian ya, boleh. Oke, kita lanjutkan. Itu efek-efek dosa yang terjadi yang menghancurkan keluarga. Dan ini efek dosa yang mungkin ada benihnya dan terjadi dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Harapannya kita sampai sadar ya, jangan sampai terjadi lagi kalau terjadi. 37. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu lalu mengenakan kepada mereka. Ini luar biasa loh, ya. Peristiwa pembunuhan binatang kapan? Pertama kali di kitab suci. Ya ini. Untuk siapa? Untuk manusia. Manusia sudah kurang ajar, ya, layak untuk binasa. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Tuhan. Dia masih mencintai dengan bahkan membunuh binatang supaya dapat kulitnya dan dipakaikan kepada manusia. Bahkan manusia yang berdosa sekalipun tetap dijaga oleh Tuhan. Kita kurang ajar ya, kita marah-marah ya sama Tuhan, kita gak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan tetap jaga. Tuhan tetap memberikan berkatnya. Ini buktinya, indah kalau kita baca indah sekali kisah ini. Ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan. Ya, pohon kehidupannya muncul lagi ya. Dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi fungsi dari pohon kehidupan adalah untuk memberikan kehidupan kekal. Sayangnya mereka sudah diusir dan tidak bisa memakan buah pohon kehidupan. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Dan memberikan apa? Buah-buah di mana? Di surga bukan? Dari salib. Itu kenapa salib itu sering juga disebut sebagai pohon salib. Bapak gereja selalu melihat salib, lalu memanggil salib dengan sebutan pohon. Ya, karena ini merujuk kembali kepada pohon kehidupan yang hilang saat Adam dan Hawa diusir. Dan melalui salib, buah-buah kehidupan itu muncul lagi. Dan secara khusus kita terima dalam Ekaristi. Setiap kali kita makan Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, kita menerima kehidupan kekal. Ya memang tubuh kita masih mati, tetapi jiwa kita hidup bersama Tuhan. Iya. Oke, jadi bahasa simbolisnya menarik ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
Ya, kamu sudah menikmati Eden, tetapi karena kamu berdosa, sekarang kamu kerja sendiri dan rasakan konsekuensi tindakan kamu bahwa bekerja itu bukan hal yang mudah. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang bercucuran dengan berkat, kadang-kadang bercucuran air mata. Ya, nggak selalu mudah. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman ditempatkan ya kerub. Kerub itu malaikat dengan pedang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jangan khawatir ya, sudah dibuka kembali ya, karena Yesus. Pertanyaan yang cukup menarik adalah peristiwa ini akan menjadi peristiwa terakhir di mana Taman Eden disebut. Cerita tentang Taman Eden udah gak ada lagi. Apa yang terjadi dalam udah gak ada lagi. Cerita berikutnya adalah tentang perjalanan Adam dan Hawa dan seterusnya. Kenapa Eden tidak lagi disebut di dalam kitab suci? Sudah ditutup ya Eden. Sudah bangkrut. Sudah ditutup. Enggak, jawabannya karena Tuhan sudah tidak ada lagi di situ. Tuhan berjalan bersama Adam dan Hawa. Makanya kita lihat ceritanya tidak lagi di dalam Taman Eden, tidak lagi tentang apa yang terjadi dalam Eden karena memang sudah tidak terjadi apa-apa. Karena Tuhan sudah tidak ada di situ. Dia berjalan bersama Adam dan Hawa. Penyertaan Tuhan bagi manusia yang berdosa sekalipun itu luar biasa. Saya senang dengan cerita ini ya. Karena tentu penuh dengan kelucuan seperti tadi ya. Tapi juga menunjukkan belas kasih Allah yang luar biasa. Dipikirnya ini hanya cerita tentang kejatuhan dan kebodohan manusia. Enggak, ini cerita tentang belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan yang luar biasa. Oke, sedikit masih ada waktu ya. Boleh ya, boleh. Matius 19, tadi perjanjian lama kita tutup dengan perjanjian baru dari Matius 19. Ayat 1 sampai 15. Ini menarik karena berbicara tentang panggilan hidup. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya dan mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkatamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan menikah, kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Menarik, kalau bisa saya bagi 15 ayat ini ada 3 segmen utama.
Segmen pertama tentang hidup pernikahan, segmen kedua tentang hidup selibat atau yang tidak menikah, dan segmen terakhir tentang keluarga. Kadang-kadang kita tidak melihat Injil ini dalam satu kesatuan ya. Karena waktu dibaca itu terpisah-pisah ya. Yang segmen yang menikah tidak cerai hari Senin, kemudian yang tidak menikah hari Selasa, kemudian anak-anak datang kepadaku hari apa gitu ya, pisah-pisah. Tidak membacanya dalam kesatuan. Tapi kalau kita baca kesatuan, ternyata mereka berhubungan. Oke. Panggilan hidup itu saya bisa katakan dua sejatinya ya, yang menikah dan yang tidak menikah ya, satu pria dan satu wanita. Nggak ada masalah ya? Satu pria satu wanita? Aman ya? Oke. Tidak dua pria satu wanita? Tidak ya? Satu wanita tiga pria? Nggak bisa? Satu pria tiga wanita? Nggak bisa? Nggak. Empat? Ditawar boleh. Satu pria dan wanita saja ya. Kenapa satu pria dan wanita? Nanti kita akan lihat. Karena bahasa metafor simbolis yang digunakan oleh Yesus adalah menjadi satu daging. Ya, mengambil dari Kejadian bahwa tidak lagi terpisahkan, menjadi satu kesatuan hidup. Dan kalau tubuh, bagian dari tubuh itu diamputasi, pasti mati. Entah salah satunya mati, entah dua-duanya mati. Kalau tangannya diamputasi, yang mati kan tangannya. Kalau kepalanya diamputasi, ya semua. Dalam ikatan suami dan istri saat terjadi perceraian, yang mati siapa? Dalam tanda petik ya. Iya. Yang biasanya mati dalam tanda petik paling susah adalah wanita. Menjadi korban utama perceraian pada akhirnya wanita. Iya. Kenapa? Karena anak-anak pasti ikut ibu kan kalau masih kecil. Setelah perceraian harus cari kerja. Harus membesarkan anak-anaknya sendirian. Yang menjadi korban atau paling menderita adalah wanita. Dia tentunya anak-anaknya ya ikut. Bapaknya gimana? Iya. Iya. Ya begitulah ya. Tapi menunjukkan bahwa konsekuensi perceraian itu luar biasa. Konsekuensinya adalah kematian, ya, tanda petik ya, penderitaan yang luar biasa bagi suami dan istri, ya, dan juga anak-anaknya. Banyak anak-anak yang bermasalah. Kalau dilihat keluarganya juga dari keluarga bermasalah, dysfunctional. Ya, ini statistik ya menunjukkan betapa pentingnya kesatuan orang tua. Ada yang cerita pasangan suami istri ketemu dengan romo-romo, kami mau berpisah. Ya, sudah nggak cocok, udah nggak pas ya, nggak bisa selalu cocok. Lalu dia tanya, kamu anak berapa? Iya. Romonya tanya, kami anak 3. Usianya berapa? Masih kecil-kecil romo. Ya. Oke. Dia bilang gini, romonya bilang, oke, kamu pilih ya, kamu cerai sekarang, anak kamu rusak semua, ya, atau kamu tetap bertahan menderita, tapi setidaknya anak kamu dapat terselamatkan. Wah, dua-duanya nangis. Ya. Dan akhirnya mereka ikut pembaruan janji nikah, ya, dan memperbarui pernikahan mereka. Dan akhirnya bertahan. Jadi kita lihat advice yang sangat sederhana ya. Bahwa anak-anak pun bisa hancur kalau kita hancur ya. Hati-hati sekali. Masa depan. Kita punya hidup di tangan kita ya. Tangan hidup ini dipercayakan kepada kita. Hidup anak kita dipercayakan kepada kita. Pertanyaannya, mau dibawa kemana? Mau seriuskah kita mendidiknya? Membawanya kepada Tuhan? Atau ya masa bodoh ya. Dia tumbuh menjadi apapun ya masa bodoh lah ya. Perceraian berasal dari hati yang keras. Jadi dikatakan bahwa perceraian bukan rencana Tuhan, tapi kedegilan, ketegaran manusia. Tidak menikah atau yang disebut sebagai selibat ini untuk imam, ya, suster, bruder,
dan selibat awam. Selibat awam ada? Tidak ada atau belum ada ya. Dan Tuhan mengizinkan selibat hanya untuk satu alasan. Alasannya apa? Untuk kerajaan Allah. Tidak bisa selibat untuk karir. Tidak bisa selibat untuk cari cuan ya. Tidak bisa selibat, tidak mau menikah karena ya pengen populer ya. Tidak boleh sendirian atau tidak menikah karena takut berkeluarga. Hanya satu hal yang diizinkan Tuhan ya, untuk tidak menikah, untuk kerajaan Allah. Itu kenapa saya tidak menikah ya. Itu alasan yang benar ya. Ya, bukan karena saya tidak mau stres ya. Tidak mau kelihatan muda terus ya. Enggak, karena untuk kerajaan Allah. Tujuan akhir, walaupun terlihat sangat berbeda, tujuan akhirnya sama. Adalah pemberian diri secara total dalam kasih. Pernikahan memberikan diri kepada pasangan dan keluarga secara total. Ya, selibat memberikan diri kepada gereja secara total. Makanya kenapa hanya satu pasang? Kalau ada dua cowoknya atau ceweknya bisa total enggak? Enggak bisa. Masih mending dapat 50%. Iya. Kalau ibu ya, mau bu diduakan? Enggak mau ya. Walaupun ibu tetap dapat yang utama, 40% dah ya. Enggak mau kan? Harus 100%. Pemberian total ya 100%. Dan ini hanya bisa dilakukan terhadap satu pasangan saja, satu orang ya. Kalau ada dua ya nggak bisa 100%. Kenapa dalam kaya dan miskin? Kenapa harus sampai mati? Kalau nggak sampai mati berarti nggak total juga ya. Hidup kita 100% kan berarti sampai mati ya. Kalau hanya memberikan 2 tahun ya berarti hanya 5%, 3% ya. Nggak ada gunanya. Kalau hanya kaya saja tidak mau miskinnya juga tidak total. Kalau hanya mau kaya sehatnya saja tidak sakitnya ya tidak total juga. Kalau mau senangnya tidak mau sakitnya, tidak enaknya, penderitaannya ya tidak total juga. Kenapa sih harus total, Romo? Karena ini jalan kekudusan. Bagaimana sih caranya menjadi kudus? Ya, nanti saya kasih di homili dia karena udah jam 2. Ya, kekudusan dan relasinya dengan kasih. Oke. Terbuka pada kehidupan. Ini ya segmen ketiga tentang keluarga adalah tadi kan tidak cerai tentang pernikahan, kemudian tidak menikah, selibat dan ditutup dengan Yesus yang menerima anak-anak. Kenapa ditutup dengan Yesus menerima anak-anak? Ya, karena baik menikah maupun selibat itu dipanggil untuk membawa anak-anak kepada Yesus. Ya, itu kekudusan, prokreasi. Makanya dalam menikah ada yang disebut sebagai prokreasi. Kita tidak menggunakan kontrasepsi, tapi hanya KB alami. Ya. Oke, anyway, ini topik lain ya saya tidak bawa. Pendidikan anak yang holistik ya, jadi bukan berarti kalau punya anak ya sebanyak-banyaknya tapi setelah punya anak dilempar ke panti asuhan gitu. Enggak ya, harus dididik juga secara holistik ya. Pembinaan iman juga penting ya. Memberkati anak-anaknya selalu. Ya, tadi sudah sebanyak cerita. Kemudian bagi yang tidak menikah terhadap anak-anak apa? Pendidikan anak-anak ya tentunya melalui katekese seperti yang saya lakukan. Bisa juga terlibat dalam bina iman anak ya. Katekese di gereja dan macam-macam ya. Dan menguduskan anak-anak melalui sakramen. Oleh karena itu saya selalu bilang ya bawa ke gereja. Bawa anaknya ke depan untuk diberkati Romo. Ya. Gak apa-apa menangis di gereja ya. Kenapa? Karena kalau dia menangis menunjukkan dia hidup. Masih hidup ternyata, puji Tuhan ya, mati di gereja. Enggak, kita bersyukur punya anak, membawa anak ke gereja dan menangis. Karena ada ribuan dan bahkan ratusan ribu bayi yang tidak pernah melihat matahari.
diaborsi oleh orang tuanya sendiri. Anak ini menangis, puji Tuhan, kita melihat kehidupan. Dan itu tugas kita ya, membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Menjadi sarana kekudusan bagi anak-anak kita. Ya. Sebentar, satu hal yang menarik. Ayat 14, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada aku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Oke, orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Ayat 14, orang-orang seperti itu, orang-orang di sini merujuk kepada apa? Yakin? Oke. Saya melihatnya orang-orang yang punya kerajaan surga itu bukan merujuk kepada anak-anak. Ini merujuk kepada orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus untuk diberkati. Yang punya kerajaan surga, yang memiliki kerajaan surga adalah mereka yang membawa anak-anaknya untuk diberkati dan bersatu dengan Yesus. Oke, sebelum saya menutup ada iklan, boleh ya? Iya, ini ada iklan dari Pak Willem dan juga Dominikan Awam. Ada Taman Doa Keluarga Nazareth di Toraja. Ya, jadi teman-teman kalau mau ziarah bisa, tidak perlu jauh-jauh ke Fatima, tidak perlu jauh-jauh ke Lourdes. Kalau mau ke sana boleh, saya jangan lupa diajak. Tapi yang dekat juga ada ya, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan ya, betul. Ya, nanti silakan kontak Pak Willem. Oke teman-teman, kalau mau iklan seperti ini boleh. Nanti ada diskon buat fee-nya ya, jangan khawatir. Enggak, ini tempat ziarah ya. Saya pernah ke sana, tempatnya bagus dan juga ada program untuk keluarga juga ya. Oke, Tuhan memberkati, kita siapkan diri untuk perayaan Ekaristi ya.